Para pemirsa, secara khusus bagi umat Katolik yang terkasih, setiap tahun pada bulan Mei, segenap umat Katolik di seluruh dunia mengadakan devosi khusus kepada Bunda Maria dengan berdoa rosario dan berziarah ke tempat-tempat ziarah di gua dan gunung yang telah diberkati oleh uskup setempat. Bulan Mei bagi umat Katolik biasanya disebut sebagai bulan Maria. Umat Katolik yang tersebar di semua keuskupan dan paroki mengadakan doa rosario bersama dari rumah ke rumah yang diorganisir oleh para ketua umat atau ketua lingkungan di setiap stasi. Waktu kegiatan doa rosario bersama ini disesuaikan dengan kegiatan dan kesibukan umat sehingga biasanya dilakukan pada sore atau malam hari setelah umat pulang dari kerja. Prosesi patung Bunda Maria biasanya dilakukan mulai dari gereja paroki atau tempat di mana dirayakan Ekaristi pembukaan untuk berjalan berkeliling ke semua umat lingkungan atau stasi sesuai jadwal yang sudah dibagikan. Para imam, frater, bruder, suster dan para guru agama memimpin Ekaristi atau ibadah sesuai jadwal yang sudah ditentukan bersama. Bagi umat Katolik, Ekaristi merupakan pusat dan puncak dari semua perayaan. Tujuan dari perayaan Ekaristi dan ibadah sabda adalah untuk mengarahkan umat agar lebih memahami arti devosi kepada Bunda Maria. Lebih dari itu, Ekaristi merupakan kesempatan untuk merayakan peristiwa keselamatan oleh karena penyerahan diri Yesus secara total untuk keselamatan umat manusia. Ibadat sabda yang dilakukan pada kesempatan ini merupakan momen penting bagi umat Katolik untuk terus mendasarkan diri dengan sabda Tuhan yang dihayati dalam hidup yang lebih nyata. Salah satu tokoh iman kepada Tuhan yang menjadi contoh dan teladan dalam hidup umat gereja Katolik adalah Bunda Maria. Karena itu, maka pada bulan Mei, umat Katolik memberikan tempat yang khusus dan istimewa untuk menghormati Bunda Maria Sang Ratu Teladan Iman. Pada bulan ini juga umat Katolik mengadakan doa bersama Bunda Maria dan memohon bantuannya untuk menyampaikan semua permohonan umat kepada Tuhan. Bunda Maria mendapat tempat istimewa dan dihormati dalam gereja Katolik karena ia merupakan teladan manusia yang berserah pada kehendak Tuhan dan mau menjawab panggilan Allah. Baca Injil Lukas bab 1 ayat 26-38. Perlu kita sadari bahwa Bunda Maria mempunyai relasi yang sangat mesra dengan putranya Yesus Kristus, sejak ada dalam kandungan sampai wafatnya. Lewat kedekatan relasi inilah yang menjadikan gereja Katolik mempunyai keyakinan bahwa Maria sungguh-sungguh istimewa, baik di hadirat Allah maupun manusia. Selanjutnya mari kita mempelajari sekilas tentang sejarah devosi umat Katolik selama bulan Maria. Devosi kepada Bunda Maria di setiap bulan Mei sebenarnya sudah dilangsungkan sejak abad ke-13. Sejarah bulan Mei sebagai bulan yang dikhususkan kepada Bunda Maria berasal dari tradisi suci yang berkembang di negara dengan 4 musim. Bulan Mei kerap kali dianggap sebagai awal kehidupan. Pada bulan ini, masyarakat menyambut datangnya musim semi di mana bunga-bunga bermekaran. Devosi Maria pada bulan Mei ini semakin mendapatkan tempatnya yakni sejak tahun 1700-an dipopulerkan oleh para imam Yesuit yang kemudian menyebar sampai ke seluruh dunia. Pengalaman devosi oleh para paus. Pada tahun 1809, Paus Pius VII ditangkap oleh para serdadu Napoleon dan dipenjara. Di dalam penjara, Paus memohon dukungan doa Bunda Maria, agar ia dapat dibebaskan dari penjara. Paus berjanji bahwa jika ia dibebaskan, maka ia akan mendedikasikan perayaan khusus untuk menghormati Bunda Maria. 5 tahun kemudian, pada tanggal 24 Mei Bapak Paus dibebaskan dan ia dapat kembali ke Roma. Tahun berikutnya ia mengumumkan hari perayaan Bunda Maria, penolong umat Kristen. Ketika devosi kepada Bunda Maria semakin dikenal maka Paus Pius ke-9 mengumumkan dogma Bunda Maria yang dikandung tanpa noda pada tahun 1854. Akhirnya, devosi bulan Mei sebagai bulan Maria mulai dikenal oleh Gereja Universal. Paus Paulus ke-6 dalam surat ensikliknya, Bulan Mei, mengatakan, bulan Mei adalah bulan di mana devosi umat beriman didedikasikan kepada Bunda Maria yang terberkati. Dan bulan Mei adalah kesempatan untuk penghormatan iman dan kasih yang diberikan oleh umat Katolik di setiap bagian dunia kepada Sang Ratu Surga. Sepanjang bulan ini, umat Kristen, baik di gereja maupun secara pribadi di rumah, mempersembahkan penghormatan dan doa dengan penuh kasih kepada Bunda Maria dari hati mereka. Pada bulan ini, rahmat Tuhan turun atas kita dalam kelimpahan. Gereja Katolik melanjutkan tradisi berdoa bersama Bunda Maria pada bulan Mei sebagai bentuk kepedulian umat kepada Gereja Universal dan menghormati Bunda Maria sebagai teladan pribadi yang beriman kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan tidak gentar menghadapi penderitaan. Para pemirsa secara khusus umat Katolik,
mari kita terus berdoa rosario baik secara pribadi maupun secara bersama agar berkat Tuhan senantiasa dicurahkan atas kita semua. Luangkan waktu untuk berdoa bersama dan mengikuti perayaan Ekaristi supaya hidup dan usaha kita terus diberkati oleh Tuhan. Mari kita hindari perselisihan dengan berusaha untuk hidup damai dengan semua yang ada di sekitar kita. Mari kita terus mendoakan sesama dan kepentingan-kepentingan dunia agar hidup dan semua usaha serta perjuangan kita yang baik selalu diberkati oleh Tuhan. Bunda Maria selalu bersamamu dan berdoa untukmu.